أعوذ بالله من الشيطان الرجيم اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Ya Allah, semoga salawat dan salam senantiasa Engkau curahkan untuk hamba kekasih-Mu, untuk baginda Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, untuk keluarga beliau, untuk istri-istri beliau, untuk putra-putri beliau, dan untuk seluruh sahabat Nabi. Semoga Allah meridhai kita bersama mereka. Amma ba'd, sebagian kita sudah banyak berbuat baik. Sebagian kita sudah berumur, dan mungkin masa lalu dia ketika dia muda sudah diisi dengan ketaatan. Dan saat ini setelah dia tua, dia memakmurkan masjid. Dia sibuk mengisi waktu untuk beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Nah, itu sebuah kebaikan. Tapi yang berbahaya kalau sudah merasa baik. Dia merasa baik, kemudian merasa aman tatkala ajal menjemput dia. Ahibati fillah, ternyata tanda-tanda orang baik itu takut belum baik. Jadi tanda-tanda orang soleh itu dia takut belum soleh. Namun setan terus menggoda manusia. Yang namanya riya, kita tahu bagaimana seorang beramal agar dia dipuji dan disanjung sama orang lain. Ini enggak. Orang ini bukan riya, tapi merasa sudah baik. Jadi antara dia sama Allah Azza wa Jalla. Dan ini penyakit dikenal dengan ujub. Orang takjub dengan diri dia sendiri. Dan ujub ini dapat mengantarkan kepada sombong nanti. Allah Azza wa Jalla di surat Al-Mu'minun, surat yang menceritakan tentang orang-orang yang beriman. Seperti apa sih mereka? Agar kita yang merasa sudah beriman, ya dapat bermuhasabah. Oh, ini ternyata standar orang beriman. Karena ada asumsi. Oh, menurut saya jangan. Allah yang lebih tahu dengan diri kita. Makanya kata Allah Azza wa Jalla, "Fala tuzakku anfusakum." Kalian jangan sok suci. Kalian jangan merasa sudah baik. Kenapa? Huwa a'lamu bimanittaqa. Allah yang lebih tahu siapa di antara kalian yang paling bertakwa. Allah lebih tahu. Di surat Al-Mu'minun di ayat 57 sampai 61. Beberapa kriteria atau standar orang beriman, Allah mengatakan innalladzina hum min khasyati rabbihim musyfiqun. Sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang takut kepada Allah Azza wa Jalla. Ada kekhawatiran di diri dia, kecemasan. Makanya di antara amalan hati itu ibadah, insyaallah. Kita kan kadang-kala berpikir ibadah itu ya sholat, ya puasa, betul itu ibadah semua. Tapi ada ibadah hati yang orang lain nggak tahu. Apa? Al-khasyah, al-khawf, takut. Perasaan takut di hati kepada Allah Azza wa Jalla. Makanya dikatakan fala takhafuhum wa khafuni. Kalian jangan takut sama mereka, kalian takutlah sama aku, kata Allah Azza wa Jalla.
seluruh umat manusia ini kalau bersatu padu, berkumpul untuk membahayakan diri kita, untuk menimpakan bala dan petaka kepada kita, nggak bakalan bisa mereka. Kecuali Allah menghendaki itu. Maka kita perlu takut sama Allah Azza wa Jalla. Dan sifat orang beriman senantiasa takut dengan azab Allah, ya. Walladzina hum biayati rabbihim yu'minun. Mereka adalah orang-orang yang percaya, yang yakin, yang beriman dengan ayat-ayat Allah Azza wa Jalla. Baik itu dengan ayat-ayat Al-Quran atau ayat-ayat yang Allah ciptakan. Kita lihat matahari. Apa kata Namrud ketika sedang berdialog dengan Nabi Ibrahim? Nabi Ibrahim mengatakan, fa innallaha ya'ti bisyamsi minal masyriq fa'ti biha minal maghrib. Namrud mengaku Tuhan, maka kata Nabi Ibrahim, sesungguhnya Allah yang mendatangkan matahari dari timur, menerbitkannya dari timur. Engkau mengaku Tuhan, terbitkan dia dari barat. Fabuhital ladzi kafar. Nggak bisa. Kita harus percaya dengan tanda-tanda kebesaran Allah Azza wa Jalla. Pernikahan salah satu tanda kebesaran Allah Azza wa Jalla. Wa min ayatihi an khalaqakum min turab. Dan dari tanda-tanda kebesaran Allah, tanda-tanda keagungan, kehebatan, keesaan Allah, Allah menciptakan kalian dari tanah. Thumma idza antum basyarun tantashirun. Tahu-tahu kalian jadi seperti ini. Menjadi umat manusia yang bertebaran. Ada berapa jumlah penduduk bumi ini, jemaah? 8 miliar. Itu dari Nabi Adam yang diciptakan dari tanah, yang berpasangan dengan Hawa. Kita percaya. Siapa yang nenek moyangnya monyet? Sebagian kita diajarin teori evolusi. Iya, kita waktu SMP dulu, oh dari kera dulu, jalannya itu bungkuk ya, terus kayak sekarang ini. Na'udzubillah. Enggak, kita enggak percaya. Kita percaya dengan dengan kebesaran Allah, dengan ayat-ayat Allah, bahwa manusia pertama yang diciptakan oleh Allah siapa? Adam. Sempurna. Nabi Adam itu fi ahsani taqwim, kata Allah. Makanya kalau ditemukan di Indonesia, ditemukan fosil apa dulu namanya, Javanisme apa, ada namanya. Iya, anak-anak sudah lupa. Jadi manusia kuno katanya dulu ditemukan. Manusia kuno itu Nabi Adam. Itu manusia pertama yang datang dan diturunkan ke muka bumi. Orang beriman percaya dengan ayat-ayat Allah. Walladzina hum bi rabbihim la yusyrikun. Mereka adalah orang-orang yang tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Dari 8 miliar penduduk bumi ini, jemaah, yang muslim itu hampir 2 miliar. Berarti 6 miliar itu tidak beriman. Musyrikun, kafirun. Kesian mereka. Ini menjadi PR buat kita bersama, bagaimana kita yang Islam ini adalah agama rahmatan lil alamin, kita kesian sama mereka. Bagaimana mengajak mereka kepada Allah Azza wa Jalla. Dan sepertinya di Gresik ini banyak orang-orang asing yang mereka bekerja di sini. Ini menjadi PR buat kita untuk mendakwahi mereka, jemaah. Kesian jemaah.
Allah mengharamkan surga buat orang-orang kafir. Maka kita ketika mendakwain mereka, sejatinya kita berharap mereka masuk surga Allah Azza wa Jalla. Kemudian Allah katakan tentang orang-orang beriman ini, walladzina yu'tuna ma atau wa qulubuhum wajilatun annahum ila rabbihim raji'un. Mereka adalah orang-orang yang memberikan apa yang mereka berikan, yang berbuat apa yang mereka perbuat dalam kondisi hati mereka takut bahwa mereka akan kembali kepada Tuhan mereka. Ketika ayat ini turun, Aisyah bertanya, Nabi sholat membaca ayat itu. Aisyah setelah sholat tanya, ya Rasulullah, apa yang dimaksud dengan ayat tadi itu? Adalah orang yang berzina, orang yang minum khamr, orang yang mencuri, kemudian dia takut. Dia takut dengan azab Allah Azza wa Jalla. Kan kita selalu berpikir kalau berbuat dosa ya takut diazab. Maka Aisyah bertanya itu. Apa kata Nabi alaihi salatu wassalam? La yabnatas Siddiq. Enggak. Wahai putrinya Abu Bakar As-Siddiq. Enggak, bukan. Walakinnahu rajul yusalli wa yasum wa yatasaddaq. Tapi yang dimaksud dengan ayat ini adalah orang yang sholat, orang yang puasa, orang yang bersedekah, hati mereka takut untuk tidak diterima. Takut untuk tidak diterima. Kemarin kita puasa. Dan sebagian orang, oh saya puasa Ustaz. Alhamdulillah tahun ini puasa lengkap. Full puasa. Terawih di Musola Al-Burhan. 1 rakaat 1 juz. Ini jemaah. Ustaz, 1 rakaat 1 juz di sini. Insyaallah tahun depan 1 rakaat 1 juz. Bismillah jemaah. Kadang-kala muncul kebanggaan. Alhamdulillah Ustaz, anak iktikaf Ustaz. 10 hari full, gak keluar masjid. Dan alhamdulillah, anak tahun ini bisa umroh Ramadan. Katanya umroh Ramadan itu Ustaz, seperti haji bersama Rasul SAW. Alhamdulillah Ustaz, kalau mati siap saya sekarang. Masya Allah. Jadi terkadang muncul di dalam diri itu merasa, wis apik, sudah selesai saya ini Ustaz. Alhamdulillah. Dosa sama sekali enggak Ustaz. Oh, merasa enggak berbuat dosa jemaah. Padahal selesai sholat, Nabi alaihissalatu wassalam apa yang dibaca? Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Kenapa muncul itu? Ini ayatnya. Takut tidak diterima. Orang kalau berbuat dosa jelas dia takut diazab jelas. Ini orang sudah baik takut tidak diterima. Karena ternyata syarat diterimanya amalan itu ketat sekali. Berapa banyak orang-orang yang melamar pekerjaan. Atau anak-anak muda yang melamar seorang gadis. Dia sudah pede ya mah. Insyaallah Ustaz, anak lulusan pondok Ustaz. Nilai selalu cum laude. Gak mungkin ditolak saya. Datang ke mertuanya. Anaknya masih mau sekolah. Saya tunggu. Dia. Kamu itu ditolak. Alasannya mau sekolah. Kan banyak orang tua kalau ada yang melamar anaknya masih kecil, anaknya masih sekolah. Kalau antum diterima, dikatakan mau nunggu. Nah itu diterima. Tapi kalau ngomong mau sekolah, saya tunggu. Nanti antum ditolak, jangan malu-maluin antum. Tapi karena merasa tadi sudah baik, merasa dia pasti diterima, ini perasaan ini bahaya. Kok bisa nolak saya dia Ustaz ya? Bahaya nolak orang soleh itu. Itu lihat jemaah. Merasa sudah soleh. Padahal sifat orang-orang yang beriman takut tidak diterima.
Takut banyak kurangnya amalan dia. Mungkin ada riya. Bagaimana Nabi SAW mengatakan, la syirku akhwafu au akhfa alaikum min dabibin naml. Syirik itu lebih tersembunyi daripada jalannya semut. Antum bisa bayangin jalannya semut. Semut kadang-kala jalan di baju antum, nggak tahu antum. Ada semut itu. Makanya kadang-kala orang lain yang bersihkan. Lebih tersembunyi daripada jalannya semut. Semut berjalan mungkin di kaki kita nggak ngelihat dan kita tidak merasakan ada yang berjalan. Syirik itu seperti itu. Apa kata Abu Bakar? Ini Abu Bakar yang tanya. Abu Bakar yang sudah dijamin masuk surga. Dan sahabat-sahabat lain yang dijamin masuk surga. Mereka bertanya, kaifal khalasu ya Rasulullah wa huwa akhfa min dabibin naml. Bagaimana kita menyelamatkan diri kalau dia lebih tersembunyi daripada jalannya semut? Ya, memang bingung kita jemaah. Ini yang menyebabkan mereka takut karena dia tersembunyi. Kata Nabi SAW, qulu, katakan, Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika wa ana a'lamu wa astaghfiruka lima la a'lamu. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari melakukan kesyirikan yang aku mengetahuinya, yang aku menyadarinya, dan aku memohon ampun kepadamu dari kesyirikan yang aku tidak mengetahui. Itu Abu Bakar. Terkadang kita nih amalannya gak sebanding dengan Abu Bakar. Abu Bakar itu, Nabi SAW tanya sama sahabatnya, siapa yang hari ini puasa? Aku, kata Abu Bakar. Siapa yang hari ini bersedekah buat orang miskin? Aku, kata Abu Bakar. Siapa yang hari ini membesuk orang sakit? Aku, kata Abu Bakar. Siapa yang hari ini mengantarkan jenazah ke kuburan? Aku, kata Abu Bakar. Bayangin. Nabi mengatakan alaihi salatu wassalam, majtama'na fi imri'in illa dakhalal jannah. 4 kriteria ini tidaklah berkumpul di satu orang melainkan dia masuk surga. Tapi takut Abu Bakar. Karena ada syarat lain diterimanya amalan. Bukan sekedar amalan zahir, ada amalan hati. Disyaratkan ikhlas. Dan ikhlas ini berat sekali. Datang Abu Bakar kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, allimni du'aan aqra'uhu fi salati. Wahai Rasulullah, ajarkan kepada aku doa. Ajarkan kepada aku doa yang aku baca di salatku. Kata Nabi SAW, qul, katakan, Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsir. Ini Abu Bakar yang tadi amalannya begitu banyaknya, yang sudah dijamin masuk surga, yang dia mendampingi Nabi SAW ketika hijrah dari Mekah ke kota Madinah. Dia yang mendampingi Nabi di dalam gua radhiyallahu ta'ala anhu, yang Nabi mengatakan SAW, tidak ada orang yang berbuat baik kepada kami kecuali kami sudah membalasnya, kecuali Abu Bakar. Allah yang akan balas buat dia. Apa doa yang diajarkan Nabi kepada Abu Bakar? Katakan Abu Bakar, sesungguhnya aku menzalimi diriku dengan kezaliman yang banyak. Itu buat Abu Bakar. Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsira. Kezaliman yang banyak, ya Allah. Sebagian kita merasa kezalimannya sedikit, atau bahkan merasa tidak berbuat dosa. Merasa sudah banyak ketaatannya. Merasa tidak ada satupun jalan kebaikan kecuali dia sudah tempuh. Abu Bakar doa itu jemaah. Kenapa Anda sampaikan ini? Supaya kita merasa kecil jemaah.
Karena obat dari ujub itu, engkau harus merasa kecil. Merasa bukan siapa-siapa engkau. Fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Sesungguhnya tidak ada yang mengobati, tidak ada yang mengampuni dosa kecuali engkau. Faghfirli, maka ampuni aku ya Allah. Maghfiratan min indik, dengan ampunan dari sisimu ya Allah. Warhamni, dan kasihi aku. Innaka antal ghafurur rahim. Itu Abu Bakar. Sebagian kita yang jadi muadzin, hati-hati. Alhamdulillah Ustaz, sebelum orang datang saya sudah datang duluan Ustaz. Iya, itu sebuah ketaatan. Dan fadilah azan, Masya Allah. Atwalun nas a'nakan yaumal qiyamah. Orang yang paling panjang lehernya pada hari kiamat. Dia bisa menikmatin segala sesuatu dengan nikmat tanpa berdesak-desakan. Yang jadi takmir masjid, yang mengelola masjid, yang membuat majelis ilmu, kajian, yang membangun masjid. Jangan sampai datang perasaan selesai sudah. Alhamdulillah Ustaz. InsyaAllah di masjid ana ini tiap hari yang sholat 500 orang. Dapat pahalanya Ustaz. Tiap orang itu masuk ke timbangan kebaikan ana. Allahu Akbar. Perasaan-perasaan itu hilang. Ada orang yang merasa, alhamdulillah Ustaz, saya dosa gak banyak Ustaz. Gak banyak dosa. Kalau ditimbang antara dosa saya dengan kebaikan saya, ya insya Allah banyak kebaikan saya Ustaz. Dan bapak saya itu ustaz. Bapak saya itu ustaz, kiai. Jadi aduh aman sudah insya Allah. Muncul perasaan itu jemaah. Dan setan selalu hadir. Bagaimana ada orang-orang yang merasa Allah itu maha pengampun dan maha pengasih. Antum tahu yang membunuh 100 orang aja dimaafkan sama Allah. Ana baru 2 yang ana bunuh Ustaz. Allahu Akbar jemaah. Ini bahaya banget. Sudah berbuat jahat merasa aman. Kalau berbuat baik merasa aman, ya masih setannya masih benar lah, membisikkannya itu masih benar gitu loh, setannya ini. Tapi kalau sudah berbuat jahat, tapi itulah setan. Setan itu bagaimana berusaha membuat orang ini merasa tenang. Padahal Allah sebutkan orang-orang beriman itu takut dan tidak tenang hidup. Bagaimana Abu Bakar As-Siddiq ketika hendak meninggal dunia, dia memegang lidahnya mengatakan hadzal ladzi awradanil mawarid, ini yang mengantarkan aku ke tempat-tempat kebinasaan. Umar bin Khattab sama itu berdoa minta supaya mati syahid di kota Madinah. Gimana mati syahid di kota Madinah? Subhanallah. Itu ya, orang yang berdoa sungguhan Allah kabulkan. Dibunuh Umar ketika sholat subuh. Dalam kondisi darah itu mengucur. Umar itu tidur di pangkuan anaknya, Abdullah bin Umar. Kepalanya di pangkuan anaknya. Kata Umar mengatakan, ya bunayya, ba' khaddi 'alal ard. Wahai ananda, letakkan pipiku di tanah. Kata anaknya, ya abata, apa bedanya tanah sama pahaku? Sudah sama-sama. Umar mengatakan, la ummalak, engkau enggak punya ibu engkau. Marah Umar. Ba' khaddi 'alal ard, letakkan pipiku di tanah. Kenapa ayah katanya? Supaya Allah kesian sama aku kata dia. Kalau melihat hambanya pipinya di tanah. Seperti itu Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Takut mereka jemaah. Mereka sudah berjuang selama hidup mereka. Ketika mati mereka takut sama Allah. Takut gak diterima. Masuk menjumpai Umar. Orang-orang menghibur Umar ya. Dia mengatakan, ya Amirul Mukminin, engkau telah menjadi hakim yang adil. Engkau telah dipuji-puji Umar. Kata Umar, aku berharap impas kata dia.
Aku berharap impas. Dia tidak berharap lebih ya Pak. Dia berharap sudah sama gitu loh. Dia tahu dengan diri dia. Dia tahu dengan kekurangan dia. Dia berharap impas. Jadi bukan perasaan sudah baik. Enggak, dia tahu dengan dosa-dosa dia. Makanya orang itu semakin beriman, semakin takut sama Allah Azza wa Jalla. Lalu Allah katakan di ayat ke-61, ulaika yusari'una fil khairat. Mereka adalah orang-orang yang berlomba-lomba dalam kebaikan. Nggak ada ceritanya selesai. Ramadan selesai, alhamdulillah selesai. Baca Quran berhenti sudah. Salat malam enggak lagi. Sedekah seret. Allah sebutkan rasa takut itu mengantarkan mereka yusari'un, bersegera jamaah, berlomba-lomba, bersaing dengan yang lain. Wahum laha sabiqun, dan mereka akan mencapai, mereka akan menang. Aibati fillah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, kalau sudah sepertiga malam akhir ya, beliau bangun mengatakan, ya ayyuhan nas, uzkurullah, wahai umat manusia, ingatlah Allah Azza wa Jalla, berzikirlah. Ja'atir rajifah, datang itu kiamat. Datang, diguncangkannya bumi ini. Ketika ditiupkan sangkakala oleh Israfil, datang, itu pasti datang. Man khafa adlaj, barang siapa yang takut, maka dia akan bersegera. Jadi di masa lalu para kafilah itu takut kalau sudah malam hari adanya perampok, adanya penyamun macam-macam. Maka rasa takut itu membuat mereka segera aja berangkat dulu sebelum matahari tenggelam kalau bisa. Ya sebelum malam itu dia cepat nyampe gitu. Kenapa dia lakukan itu? Takut. Maka Nabi sebutkan tentang datangnya hari kiamat. Barang siapa yang takut, maka dia akan bersegera dan berangkat sebelum tenggelamnya matahari, sebelum malam tiba. Waman adlaj balagal manzil, barang siapa yang bersegera sampai ke tempat tinggalnya. Sampai. Orang kan sudah memikir, enggak, aku harus segera sampai. Waktuku enggak banyak. Jalannya dipercepat. Mungkin sekali-kali dia berlari kecil, mungkin sekali-kali dia berlari keras. Kenapa? Waktunya hampir malam ini sudah. Terus dia seperti itu, jamaah. Apa yang menyebabkan dia melakukan itu? Takut. Takut ketinggalan. Antum lihat orang yang takut ketinggalan pesawat, dia akan siapkan. Kok berangkat sekarang katanya? Iya, anak takut macet. Anak takut antri. Anak takut ada apa-apa. Terus rasa takut itu membuat dia bersegera. Urusan akhirat kita takut nggak? Yang merasa aman tadi nggak akan bersegera. Sudah santai dia. Lalu kata Nabi SAW, ala inna sil'atallahi ghaliyah. Ini di sepertiga malam akhir Nabi nyampaikan. Karena rumah penduduk pada waktu itu berdempetan ya. Nempel ke masjid sebagian rumah para sahabat itu. Ketahuilah sesungguhnya barang dagangan Allah ini mahal. Mahal jemaah. Jangan berpikir antum dengan santai ria dapat mendapatkan barang dagangan ini. Antum lihat barang-barang yang mahal itu. Bagaimana orang berjuang untuk mendapatkannya. Dia nabung, dia ngumpul karena tahu mahal. Maka Nabi mengingatkan kepada para sahabatnya, barang dagangan Allah itu mahal. Ala inna sil'atallahil jannah. Barang yang Allah tawarkan itu namanya surga. Maka subhanallah ya, bagaimana Allah mengingatkan para sahabat Nabi bahwa surga ini mahal. Di surat Al-Baqarah
ayat 224. Allah mengatakan, am hasibtum an tadkhulul jannah. Apakah kalian mengira kalian bisa masuk surga? Allah katakan itu. Kepada siapa? Kepada generasi terbaik umat ini yang hidup dalam kesusahan. Am hasibtum an tadkhulul jannah. Ini setelah 13 tahun di kota Mekah berjuang sampai kota Madinah, masih ada perang Uhud, perang Badar, perang Khandaq, perang Tabuk. Allah katakan am hasibtum an tadkhulul jannah. Kalian mengira kalian bisa masuk surga. Walamma ya'tikum mathalul ladzina khalau min qablikum. Sedangkan kalian belum ditimpa dengan apa yang menimpa orang-orang sebelum kalian. Massathumul ba'sa wadh-dharra wa zulzilu. Mereka ditimpa dengan berbagai macam petaka, kelaparan, penyakit, peperangan. Digoncangkan keimanan mereka, dikasih ujian-ujian yang berat, sehingga hati mereka diguncangkan, jemaah. Hatta yaqula ar-rasulu walladzina amanu ma'ahu mata nasrullah. Bayangin ya, bagaimana besarnya cobaan yang Allah berikan kepada mereka, sampai utusan Allah dan orang-orang beriman itu berkata, kapan pertolongan Allah datang? Mata nasrullah. Dan ini tidak dikatakan kecuali dalam kondisi yang sangat sulit. Ala inna nasrallahi qarib. Pertolongan Allah itu dekat. Maka subhanallah jemaah, rasa takut inilah yang menyebabkan mereka bersegera, bersungguh-sungguh. Lalu beliau mengatakan, ja'atir rajifah tatba'uhar radifah. Akan datang sangkakala pertama yang ditiupkan, diikutin dengan yang kedua. Sangkakala yang pertama itu kehancuran bumi ini. Akan hancur. Alhamdulillah. Orang yang takut sama gempa, jemaah, dia akan membuat pondasi rumah yang kokoh. Kenapa? Sering gempa di sini, Ustaz. Kalau antum harus kokoh berarti biayanya lebih banyak. Iya Ustaz, nggak apa-apa Ustaz. Yang penting selamat, Ustaz. Rasa takut. Antum tahu mobil yang paling mahal? Yang paling apa? Yang paling banyak rasa takutnya di mobil itu. Anti peluru. Kan takut. Takut ada peluru yang nembus. Maka dibikin anti peluru. Gimana kalau dipasang bom? Mereka bikin, jemaah. Mobil kalau dibom enggak rusak. Mereka kasih, antum kalau beli mobil yang ada tulisannya apa, airbagnya itu semakin banyak semakin mahal. Apa yang menyebabkan? Rasa takut. Rasa takut manusia yang menciptakan hal itu. Ja'al maut bima fih, kata Nabi. Datang kematian dengan yang ada di dalamnya. Ini yang seharusnya memotivasi kita untuk jangan sombong dengan amalan kita. Jangan merasa sudah baik, jemaah. Hasan al-Basri rahimahullahu ta'ala, sayyidut tabi'in ya, muridnya Aisyah, muridnya banyak sahabat, dia mengatakan, adraktu aqwaman, aku sempat hidup bersama satu generasi para sahabat. Lau anfaqa ahaduhum mil'al ard ma amin. Kalau dia bersodakoh sepenuh bumi ini, jemaah. Dia menyebutkan bagaimana kalau salah satu dari antara mereka sodakoh sepenuh bumi ini. Anggap sepenuh Gersik ini emas dia sodakoh. Ma amin, nggak merasa aman dia, jemaah. Nggak merasa aman. Takut mereka. Takut nggak diterima sama Allah Azza wa Jalla.
Li'idhami dzambi fi nafsi. Dia juga merasa dosa itu besar yang dia lakukan. Dia ingat gimana Nabi Adam satu dosa aja diturunkan dari surga. Satu dosa. Abdullah bin Mas'ud mengatakan, aku hidup sama nih. Itu generasi sahabat mengatakan ya. Aku hidup di generasi yang kalau mereka berbuat dosa, mereka seperti orang yang berada di bawahnya gunung yang tinggi jamaah. Dia takut gunung itu menimpa dia, membinasakan dia. Dan sekarang di zaman sekarang ini, orang berbuat dosa besar dianggap seperti lalat yang di hidungnya diginikan sudah terbang. Maka kita benar-benar harus menumbuhkan rasa takut di diri kita. Rasulullah SAW menyebutkan salas muhlikat. Ada 3 perkara yang membinasakan. Yang pertama, syuhun muta'. Syuh. Kikir dan ambisi yang ditaati. Jemaah, kita semua cinta sama harta. Coba siapa yang gak suka sama harta? Yang gak suka sama harta itu ayam. Antum coba bagi uang baru sama ayam, ditinggal sama ayam. Tapi manusia, kata Allah Azza wa Jal, wa innahu lihubbil khairi la syadid. Sesungguhnya dia kecintaannya kepada al-khair, harta ini berat sekali jemaah. Wa tuhibbunal mala hubban jamma. Dan kalian cinta sama harta, cinta mati kalian. Padahal enggak dibawa mati. Setelah kita cinta, Allah kasih kita tugas sedekah. Loh ya apa sih? Saya capek ngumpulkan ini suruh sedekah. Iya. Yang kau sedekahkan itu yang kau bawa mati. Tapi manusia sudah kadung cinta. Orang sedekah itu jamaah mudah kalau masih miskin. Ya, ini yang miskin-miskin nih, yang nggak punya fulus banyak sedekah sekarang. Karena mudah antum dan pahalanya insya Allah besar sekali. Antum punya uang 100.000, 100.000 saja. Gak punya Ustaz, ana ini sisa gaji ana 100.000. Tabungan gak punya. Ini cuma antum sedekah 50.000 jam. Antum sedekah dengan setengah harta antum. Tapi tidak terlalu berat. Insyaallah lah nanti anak kerja lagi mudah-mudahan dapat fulus. Mudah-mudahan Allah kasih ganti yang lebih baik, selalu seperti itu. Padahal yang antum sedekahkan berapa? Setengah harta antum. Ketika antum mulai naik, antum punya uang 1 juta. Gimana sedekah 500.000 jamaah? Perasaannya mulai agak berat daripada yang 50.000. Padahal sama saja. Apa bedanya 500.000 sama 50.000? Nggak ada bedanya. Sama-sama 50%. Sama. Kalau dulu yang antum sisakan cuma 50.000, sekarang antum sisakan 500 loh. Lebih banyak dari yang dulu. Dulu waktu antum sedekah 50.000, sisa duit antum berapa? 50.000. Sekarang sisanya 500.000. Tapi mulai berat jemaah. Ketika Allah kasih antum uang 1 miliar. Gimana sedekah 500 juta? Sama dengan 50.000. Sama apa beda? Lu sama 50%. Bahkan waktu dulu antum sedekah 50.000, sisanya 50.000. Sekarang sisanya 500 juta. Banyak sisanya gitu kan. Tapi antum kan gak ngelihat sisanya. Ngelihat yang dikeluarkan. Waduh, banyak banget yang dikeluarkan. Seharusnya antum melihat kepada sisanya. Dulu sisa 50.000 anak gak apa-apa. Dulu sisa 500.000 gak apa-apa. Masa sekarang sisa 500 juta berat? Berat. Karena melihat kepada yang dikeluarkan. Makanya yang masih miskin sedekah. Hitungannya hari kiamat itu persentase aja, Pak. Bukan jumlah. Persentase.
Makanya Nabi SAW menyebutkan ada 1 dirham yang bisa mengalahkan 100 dinar. 1 dirham perak mengalahkan 100 dinar emas. Lu gimana? Kata para sahabat, iya orang ini cuma punya 2 dirham. Dia sedekahkan 1 dirham. Separuh harta dia. Yang punya 100 dinar, 1 gudang emas dia. Dia ambil sedikit gitu, disedekahkan. Yang dia sisakan jauh lebih banyak. Maka ini yang menghancurkan manusia, syuhun muta'. Antum lihat bagaimana antum dengan harta. Kecintaan antum sama harta. Makanya berat jemaah, tapi perlu dibiasakan. Antum perlu ingat dulu, enggak, dulu ana sedekah setengah harta ana berani, masa sekarang enggak berani ana. Yang kedua, wahawan muttaba'. Hawa nafsu yang diikuti. Hawa nafsu yang diikuti. Ya, kita tahu nafsu ini memerintahkan kepada keburukan. Yang namanya keinginan manusia itu nggak ada habisnya. Maka kita perlu melatih kemauan kita. Antum punya istri minta ini, minta itu. Lah. Loh bang, kenapa bang? Kau kan punya, kata dia. Iya. Melatih kesabaran. Melatih nafsu. Antum juga, ya Allah kepinginnya ana makan mie goreng ya, sama ayam bakar, sama bebek bakar, sama ini. Enggak lah. Ana mau makan nasi kerawu aja sudah. Padahal maunya dia itu jemaah. Ini melatih supaya enggak, ana bisa. Ana bisa ngontrol. Puasa Ramadan antum bisa ngontrol nafsu antum. Bisa. Dari pagi sampai maghrib sebulan jemaah. Apalagi di 10 hari terakhir. Warung sudah mulai buka. Buka ya. Wis riyoyoan wong woy. Itu godaannya semakin besar. Makanya 10 hari terakhir itu ketika godaannya masih makin besar, antum iktikaf di masjid. Loh ya apa Ustaz? Pasar rame Ustaz. Iktikaf enggak jualan Ustaz. Godaannya semakin besar. Tapi tadi kita perlu melatih. Mau ini mau itu, subhanallah ya. Anaknya Umar dilatih sama Umar. Ada sebuah asar ya. Anaknya Umar ini kepingin apel. Nggak dikasih sama Umar ya. Tahu-tahu makan apel. Tanya sama ibunya. Dapat dari mana? Aku belikan dia. Dia soalnya kepingin. Apa permasalahannya? Kepingin dia. Kata Umar. Awa kullama ishtahaiti ishtaraiti. Apa setiap engkau mau, engkau harus beli? Kemauan ini cuma sesaat loh cuma. Anak punya anak. Kadang-kala kita berangkat dari rumah orang tua ke rumah anak. Nanti di jalan, Baba kepingin ayam crispy Baba. Enggak. Sudah lewat dawet. Baba kepingin dawet. Enggak. Jadi keinginannya itu nanti ganti-ganti sampai rumah nggak ada sudah. Selesai. Jadi kita kalau bisa menahan, kita pun seperti itu. Antum kepingin punya ini, punya ini, antum tahan. Lama-kelamaan hilang. Hanya butuh pembiasaan. Apalagi kalau nafsunya ke yang haram. Makanya kenapa kita dilatih meninggalkan yang halal? Ramadan kita dilatih meninggalkan yang halal. Nafsu. Nafsu dan kebutuhan. Tapi ternyata kebutuhan itu bisa ditunda gitu loh. Bisa nanti gitu loh. Dan antum bisa lihat orang yang mengikuti nafsunya. Sebelum berbuka Ramadan ya. Habis sasar itu keliling dia nyari bukuan. Ketemu kolak, bismillah. Ketemu pudak, aduh lama gak makan pudak karena enggak apa-apa pudak sudah. Apalagi ketemu gorengan. Sampai di meja makan itu semuanya ada. Allahu Akbar. Ini masih jam 5 ini. Astagfirullah. Kok belum azan ya? Ketika dia makan, semuanya dia makan? Enggak. Itu yang namanya nafsu. Ternyata hanya ujian mata. Kalau antum tahan tadi, antum datang ke rumah, makan kurma sama air. Loh, selesai ternyata ya. Selesai. Itu yang menghancurkan manusia. Hawa yang diikutin, hawa nafsu yang diikutin. Kemudian yang ketiga yang berkaitan dengan kajian kita, kata Nabi SAW, wa ijabur rajuli bi nafsihi. Ijabur rajul. Takjubnya seseorang dengan diri dia sendiri. Merasa sudah baik, merasa sudah soleh, merasa banyak ketaatannya.
Makanya kita perlu dikasih peringatan sama saudara kita. Tanda, dan kita perlu juga peringatan dari Allah. Tanda orang dicintai Allah itu bukan diluaskan rizkinya. Bukan. Tapi dikasih apa? Musibah. Supaya ingat orang itu. Kadangkala motong kuku, tahu-tahu kena dagingnya ya ma. Ya Allah, dosa apa anak ya Allah ya? Padahal anak ini potong kuku menjalankan sunnah ya Allah. Ada orang merasa baik, dikasih musibah masih merasa baik. Anak pernah ketemu sama orang jemaah haji. Dia wudhu, kan kalau di Masjidil Haram itu ada tempat naruh tas ya. Orang berwudu, terus dia keluar lupa jemaah. Datang lagi hilang tasnya. Ini orang Arab. Dia mengatakan, ya Allah, kenapa kau lakukan ini kepada aku ya Allah? Aku kurang apa ya Allah? Ini orang kalau tidak tahu dengan kekurangannya seperti itu. Makanya antum harus yakin ketika datang musibah, la'allahum yarji'un, agar mereka kembali kepada Allah. Kalau setiap antum punya salah dikasih hukuman, nggak ada satupun yang hidup di muka bumi ini. Nggak ada. Maka kita perlu peringatan saudara kita atau peringatan dari Allah yang bentuknya musibah. Ahibati fillah. Tadi imam kita membaca surat Al-Baqarah, menceritakan tentang Nabi Ibrahim. Kita tahu ya bagaimana Allah Azza wa Jalla memberikan ujian kepada Nabi Ibrahim dan Nabi Ibrahim lulus jemaah. Nabi Ibrahim dibakar di kaumnya. Nabi Ibrahim berdoa minta anak. Ini yang berdoa kemudian merasa belum dikabulkan doanya. Nabi Ibrahim berdoa minta anak. Beliau nabi. Beliau Khalilur Rahman, kekasihnya Allah Azza wa Jalla, minta anak baru dikasih yang diinginkan umur 86 tahun. Allah berjanji, ud'uni astajib lakum, berdoalah kepada aku pasti aku kabulkan. Dikabulkannya doa itu satu dari 3 hal. Yang diinginkan dikasih. Kalau tidak, Allah palingkan dari musibah yang akan menimpa, yang setara dengan kedudukan doa itu. Kalau enggak, doanya itu jadi pahala disimpan di akhirat. Enggak ada ruginya berdoa. Tapi sebagian orang coba yang minta anak. Ustaz, anak sudah menikah Ustaz. Berapa tahun? 5 tahun Ustaz. Belum dikasih anak. Padahal anak sudah umroh. Anak sudah haji. Anak sudah sodako. Mulai disebutkan tuh jemaah. Kebaikan-kebaikan dia. Ya Allah, Nabi Ibrahim umur 86 tahun baru dikasih anak. Dan sebagian kita ketika istrinya sudah umur 45 tahun, kayaknya gak dikasih anak, memang kita sudah. Bayangin, berburuk sangka sama Allah. Bisakah Allah membuat istrimu punya anak? Bisa. Loh itu Nabi Ibrahim. Iya kan Nabi Ustaz. Loh Allah berjanji kepada Nabi Ibrahim dan kepada semua hambanya. Ud'uni astajib lakum. Itu janji Allah. Maka berdoa. Baik, Nabi Ibrahim dikasih anak. Anaknya suruh sembelih. Nah, kita mau masuk ke Idul Adha. Nabi Ibrahim disuruh nyembelih siapa? Anaknya yang ditunggu 86 tahun. Anaknya udah mulai remaja, mulai bisa bantu bapaknya, mulai bagaimana ya? Kalau antum punya anak soleh itu ya Allah cintanya. Tapi kalau anaknya nggak soleh, ya Allah kapan mati hari ini? Ya, yang Allah suruh sembelih anak yang soleh, anak yang baik sekali. Berat Nabi Ibrahim, tapi Nabi Ibrahim lulus, disembelih anak. Dan antum akan diuji bulan Idul Adha ini. Antum berkorban apa enggak? Ustaz, kan enggak wajib Ustaz. Ada khilaf di antara para ulama Ustaz. Beli sepeda motor wajib. Nih jamaah, ada orang kalau dikatakan sembelih kurban, dia langsung dalilnya keluar. Tapi beli motor, oh ini kan enggak apa-apa Ustaz.
Allah tidak mengharamkan. Oh, disuruh berkorban tidak wajib, beli motor tidak haram. Makanya tolong antum memahami. Itulah yang kita korbankan, yang akan kita bawa jemaah. Ya Allah jemaah. Itu yang akan kita bawa jemaah. Maka kalau antum beli hewan korban, beli yang paling bagus. Tanya ke sana, mana di sini yang paling bagus barangnya? Tapi paling murah. Gimana minta yang paling bagus tapi paling tidak ketemu jemaah. Tidak ketemu. Maka bismillah. Memang bukan kewajiban. Tapi buat orang yang mampu hendaklah. Ya sangat dianjurkan sekali kurban itu jamaah. Dan sekali lagi buat kebaikan buat antum. Nabi Ibrahim mengorbankan anaknya. Setelah itu Nabi Ibrahim bangun Ka'bah. Sudah ya. Beliau sudah berumur hampir 100 tahun ketika itu. Mungkin sudah 100 tahun ketika bangun Ka'bah. Karena Nabi Ismail sudah remaja. Kalau 86 umurnya Nabi Ismail 14 tahun berarti udah 100 tahun. Beliau bangun, kata Allah di surat Al-Baqarah 128, wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal bait. Ketika Nabi Ibrahim meninggikan bangunan Ka'bah itu, wa Ismail bersama Nabi. Nabi bapaknya Nabi, anaknya Nabi. Yang dibangun Baitullah. Apa doanya Nabi Ibrahim? Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Wahai Rabb kami, terima dari kami. Para ulama mengatakan kalau Nabi Ibrahim aja takut tidak diterima. Bagaimana seharusnya gitu? Idul Fitri, taqabbalallah minna wa minkum. Alhamdulillah, iya. Ana full ibadah tahun ini. Taqabbalallah minna wa minkum. Nabi Ibrahim berdoa, takut nggak diterima. Kemudian beliau melanjutkan doanya. Innaka antas samiul alim, sesungguhnya engkau maha mendengar dan maha mengetahui. Rabbana waj'alna muslimaini laka. Ya Allah, jadikan kami berdua ini orang Islam. Orang yang berserah diri kepadamu. Wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan lak. Dan dari anak keturunan kami ya Allah. Jadikan umat yang Islam, yang berserah diri kepadamu ya Allah. Wa arina manasikana, tunjukkan kepada kami manasik kami, tata cara ibadah haji kami, umrah kami. Wa tub alaina. Bayangkan, bukan minta dunia, minta dikuatkan imannya, minta ditunjukkan tata cara ibadah hajinya, lalu minta diampuni dosanya. Wa tub alaina, dan berikan taubatmu kepada kami ya Allah. Innaka antat tawwabur rahim, sesungguhnya engkau maha menerima taubat dan maha pengasih. Oke, dalam hidup di ayat 132 dan 133 Nabi Ibrahim mewasiatkan kepada anak-anaknya. Ini rasa takut ya, membuat orang tua itu berwasiat kepada anak-anaknya. Wa Ya'qub, dan Nabi Ya'qub yang merupakan cucunya Nabi Ibrahim. Ya baniya, innallaha astafa lakumuddin. Ini rasa takut orang tua. Wahai anak-anakku, sesungguhnya Allah memilihkan bagi kalian agama. Fala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan mati kecuali dalam kondisi Islam. Tuh wasiatnya orang tua. Kenapa mewasiatkan itu? Karena takut. Am kuntum syuhada, Allah juga mengatakan, apakah kalian menjadi saksi-saksi? Hadir kalian ketika kematian hendak mendatangi Ya'qub. Idh qala li bani, nih Nabi Ya'qub, nabi yang anaknya juga ada yang nabi, Nabi Yusuf alaihissalam. Apa yang dikatakan Nabi Ya'qub kepada anak-anaknya? Ma ta'buduna min ba'di. Apa yang kalian akan sembah setelah aku mati? Subhanallah. Maka tumbuhkan di diri kita rasa takut kepada Allah, kekhawatiran. Kita tahu bagaimana yang namanya istiqomah itu berat. Tolak ukur orang baik dan tidak itu kapan? Ketika mati, bukan sekarang.
Kita melihat ada orang-orang preman umpamanya berbuat jahat, subhanallah, sebulan sebelum meninggal dunia, tahu-tahu dia ada di soft pertama. Tahu-tahu dia tobat, subhanallah, tobat itu menghapuskan semua dosa dia. Dan ada orang yang taat selama hidupnya, di akhir hayatnya ditimpa penyakit ujub, berbangga diri dengan ketaatannya, habis semua kebaikan dia jemaah. Maka hendaklah kita berhati-hati dan semoga Allah membimbing kita untuk senantiasa melakukan ketaatan dan takut kepadanya dan mematikan kita husnul khatimah. Bismillahirrahmanirrahim.